semuanya, perkenalkan nama saya Airel. Di sini saya akan menjelaskan ke teman-teman semuanya tentang lembaga sosial. Simak dengan baik ya. Adakah yang tahu tentang pengertian dari lembaga sosial itu sendiri? Lembaga sosial merupakan suatu norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum, lembaga sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat itu selalu berbeda antara satu dengan lembaga lainnya. Nah, perbedaan dari lembaga sosial tersebut itu terjadi karena adanya proses maupun latar belakang yang melandasi terbentuknya lembaga sosial tersebut. Beberapa para ahli mengemukakan tentang pengertian dari lembaga sosial tersebut. Yang pertama ada William Hamilton. William Hamilton berpendapat bahwa lembaga sosial itu merupakan sebuah prosedur maupun cara hidup yang dilakukan oleh setiap kelompok, dan apabila terjadi pelanggaran, maka yang melakukan pelanggaran tersebut itu akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang ia langgar. Menurut Peter Berger mengemukakan pendapatnya bahwa lembaga sosial itu sendiri merupakan sebuah prosedur yang dapat menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh suatu pola tertentu dan dipaksa bergerak pada jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Dan yang terakhir, menurut Soeharjono Soekanto, lembaga sosial itu merupakan himpunan dari norma pada segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini kita akan masuk ke fungsi-fungsi dari lembaga sosial tersebut. Ada 3 fungsi lembaga sosial, yaitu yang pertama, lembaga sosial itu sendiri berfungsi untuk memberikan arahan atau pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana setiap kita, manusia, itu harus bersikap dalam menghadapi masalah yang ada. Yang kedua, lembaga sosial itu berfungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan atau bersangkutan. Nah, dan yang terakhir, lembaga sosial itu sendiri berfungsi untuk memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan sistem pengendalian sosial seperti sistem pengawasan masyarakat kepada anggotanya. Di sini kita akan melihat tentang ciri-ciri dari lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial memiliki kekekalan tertentu yang berlangsung lama. Yang kedua, umumnya lembaga sosial itu memiliki satu atau lebih tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh setiap anggota. Yang ketiga, lembaga sosial memiliki sejumlah perangkat yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh anggota sebelumnya. Yang keempat, lembaga sosial merupakan organisasi yang terstruktur serta relatif kekal. Yang kelima, norma yang terdapat dalam lembaga sosial diambil melalui proses panjang hingga dapat diakui oleh masyarakat setempat. Dan yang terakhir, lembaga sosial memiliki sanksi atau hukuman yang mengikat tentang bagaimana seseorang bersikap. Sekarang kita akan masuk ke tipe-tipe lembaga sosial. Secara umum, tipe-tipe lembaga sosial itu dikategorikan menjadi 5 kriteria. Yang pertama ada namanya lembaga sosial berdasarkan nilainya. Nah, lembaga sosial berdasarkan kriteria nilainya itu dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada namanya lembaga sosial primer atau basic social institution. Lembaga sosial primer merupakan lembaga sosial yang bersifat mendasar dan pokok. Nah, utamanya dalam lembaga sosial primer ini itu untuk mengatur kehidupan bermasyarakat karena memiliki kaidah yang tinggi. Keadilan sosial pada lembaga primer itu dibagi menjadi 4 bagian sesuai dengan kaidahnya, yaitu yang pertama ada namanya kaidah agama, berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu serta Tuhan berdasarkan pada seluruh ajaran serta larangan Tuhan. Yang kedua ada namanya kaidah kesusilaan. Nah, kaidah ini berasal dari dalam individu sendiri atau berasal dari dalam diri kita sendiri. Apabila proses internalisasi maupun nilai dan norma berhasil secara baik dan maksimal, maka individu tersebut dapat menjalankan kaidah kesusilaan dalam masyarakat. Nah, yang ketiga ada namanya kaidah kesopanan.
Kaidah ini merupakan kaidah yang memiliki hubungan dengan sosialisasi serta interaksi yang terbentuk melalui hubungan sosial yang terjadi. Dan yang terakhir ada namanya kaidah hukum. Kaidah hukum ini merupakan perangkat pengaturan yang dibuat oleh pihak berwenang serta bersifat tertulis dan memaksa warga negaranya untuk melaksanakan tata tertib yang telah tercantum pada hukum. Contoh dari lembaga sosial primer ini yaitu seperti lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga hukum, lembaga ekonomi, lembaga agama, serta lembaga kesehatan. Setelah lembaga sosial primer, yang kedua ada namanya lembaga sosial sekunder. Tipe lembaga sosial ini bersifat sekunder. Nah, nilai dari lembaga sosial ini itu dianggap tidak penting oleh sebagian masyarakat. Lembaga sosial sekunder ini perlu dijalankan secara kompak atau secara bersama, karena apabila tidak dijalankan, maka lembaga ini tidak akan memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat. Contoh dari lembaga sosial sekunder ini adalah lembaga pariwisata. Nah, sekarang kita masuk di tipe lembaga sosial yang kedua. Tipe lembaga sosial yang kedua yaitu lembaga sosial berdasarkan perkembangannya. Lembaga sosial berdasarkan perkembangannya itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada namanya Cohesive Social Institution. Cohesive Social Institution merupakan lembaga sosial yang tidak sengaja tumbuh atau terbentuk serta berkembang dalam masyarakat. Yang kedua ada namanya Enacted Social Institution. Lembaga ini adalah lembaga yang dengan sengaja dibentuk untuk dapat mencapai suatu tujuan. Lembaga ini berawal dari Cohesive Social Institution yang dilengkapi dengan struktur maupun sistem sosial di dalamnya. Setelah lembaga sosial berdasarkan perkembangannya, yang ketiga ada namanya lembaga sosial berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Lembaga sosial berdasarkan sudut penerimaan masyarakat itu dibagi juga menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada namanya Approved Social Sanction Institution, merupakan lembaga sosial yang diterima dan diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat. Dan yang kedua ada namanya Unsanctioned Social Institution. Lembaga ini merupakan kebalikannya dari lembaga Approved. Lembaga ini tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat karena dianggap merasakan anggota masyarakat. Tipe lembaga sosial yang keempat yaitu lembaga sosial berdasarkan fungsinya. Lembaga sosial berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada namanya Operative Social Institution. Adalah lembaga sosial yang memiliki tugas untuk menghimpun pola maupun cara untuk dapat mencapai tujuan dari suatu lembaga. Yang kedua ada namanya Regulative Social Institution. Adalah sebuah lembaga sosial yang memiliki tugas untuk mengawasi adat di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah lembaga sosial berdasarkan penyebarannya. Lembaga sosial berdasarkan penyebarannya itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama General Social Institution. Merupakan sebuah lembaga sosial yang ada dalam hampir seluruh masyarakat sehingga sifatnya adalah universal atau menyeluruh. Yang kedua ada namanya Restricted Social Institution. Lembaga ini terbentuk berdasarkan kelompok, kelas maupun golongan tertentu yang kemudian dapat membangun suatu ciri khas serta tidak dapat ditetapkan pada golongan, kelompok maupun kelas lain. Nah, kita sudah belajar tentang tipe-tipe dari lembaga sosial. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis lembaga sosial. Lembaga sosial terbagi menjadi 6 jenis sesuai dengan fungsinya, yaitu yang pertama ada namanya lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang paling kecil dan terbentuk atas dasar pernikahan serta hubungan darah antar individu. Lembaga keluarga disebut juga sebagai dasar pembentuk kepribadian atau karakter hidup seseorang, karena dari situlah kita ditanamkan nilai-nilai yang positif di dalam setiap kehidupan kita. Lembaga keluarga menjadi penentu karakter dan masa depan. Jika kita ditanamkan nilai-nilai yang baik, maka kelak itu akan berguna bagi sesama maupun masyarakat. Tetapi jika kita ditanamkan nilai-nilai yang buruk, maka itulah yang akan menentukan akan seperti apa kehidupan kita di masa yang akan datang. Maka dari itulah
Mengapa lembaga keluarga disebut sebagai lembaga dasar pembentuk kepribadian seseorang? Yang kedua, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial primer yang diakui oleh masyarakat dan berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Lembaga pendidikan sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu pendidikan formal, non-formal, serta informal. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang memiliki kegiatan pada bidang ekonomi untuk mencapai tujuan agar kehidupan masyarakat terpenuhi. Yang keempat, lembaga agama. Lembaga agama merupakan lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam beragama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan serta praktik agama yang dilakukan oleh masyarakat yang meyakini kepercayaan tersebut. Yang kelima, lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang memiliki bentuk kegiatan dalam kelompok masyarakat dengan proses pembentukannya serta pembagian kekuasaannya ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah lembaga budaya. Lembaga budaya merupakan lembaga publik yang ada dalam suatu negara dan berperan dalam pengembangan budaya, seni, lingkungan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan dalam masyarakat yang ada di suatu daerah maupun suatu negara. Setelah mempelajari tentang jenis-jenis lembaga sosial, sekarang kita akan masuk ke contoh-contoh lembaga sosial. Contoh lembaga sosial di bidang pendidikan yaitu Taman Kanak-kanak atau TK, Sekolah Menengah Pertama atau SMP, Sekolah Menengah Atas atau SMA, dan KB atau kelompok bermain. Yang kedua, lembaga sosial di bidang ekonomi. Contohnya yaitu pasar dan Kementerian Perikanan dan lain-lain. Yang ketiga, lembaga sosial di bidang budaya, yaitu ada yang namanya Yayasan Budaya Nusantara dan Lembaga Kebudayaan Betawi dan lain-lain. Yang keempat, lembaga sosial di bidang agama, yaitu ada Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan lain-lain. Yang kelima, lembaga sosial di bidang politik, yaitu ada Presiden dan Wakil Presiden, ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan masih banyak lagi. Dan contoh yang terakhir yaitu lembaga keluarga, ada Pengadilan Agama, dan Lembaga Perlindungan Anak. Itulah penjelasan tentang lembaga sosial yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat.